Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya coba mereview apa nih ya, proposal PKL tentang tuntung laut. Kita lihat ya. Ini udah saya periksa ya. Kalau kemarin masih periksa sekilas, so ini udah agak detail lah. Nah, di sini udah dijelaskan sih, tuntung laut ini merupakan kura-kura. Tapi kita perlu nanti dijelaskan lagi apa sih perbedaan kura-kura, penyu, sama tuntung laut. Habis itu juga kalau bisa dijelaskan kenapa dia dinamakan tuntung laut bukan kura-kura. Habis itu juga semoga tuntung laut itu bukan nama daerah tapi nama resmi, karena kalau nama daerah itu agak kurang pas. Tapi kita pastikan dulu tuntung laut ini merupakan bukan bagian dari kura-kura, merupakan jenis lain. Nah, biasanya kelihatannya tuh dari hierarki taksonominya, jadi kelihatan dia ini spesies, genus atau apa. Jadi dia emang keluarga yang berbeda. Jangan sampai cuman bedanya tuh di spesies, oh berarti dia bagian dari kura-kura, cuma beda spesies. Habis itu juga dijelaskan ya, reptil yang memiliki peran ekologis, artinya peran dalam lingkungannya ya, penting sebagai penyebar biji tumbuhan mangrove. Jadi kan ini salah satu jawaban tujuan. Jadi ada tujuan di PKL tuh apa sih fungsi hewan tuntung laut nih? Salah satunya ini, nanti diulas lagi aja. Reptil memiliki peran penting penyebar biji tumbuhan mangrove. Ya diulas dia kayak. Kalau teorinya mungkin dapat, tapi nanti mungkin dari kalau dapat fotonya lebih bagus lagi. Mungkin nih hewan ini bukan foto sih, ada juga video hewan ini dia makan biji mangrove atau apa, dia pindahin ataupun ada jejaknya. Oh ini pohon mangrove-nya jatuhin buahnya di sini, bijinya di sini, tapi setelah dimakan sama tuntung laut tuh dia berpindah tempat lain ataupun bergeser tempat lain. Jadi ada peran distribusi. Mungkin ada juga peran lain ya, peran dalam rantai makanan atau apa kan. Nanti coba dilihat lah di sana seperti apa sih manfaat hewan ini. Pasti ada manfaat ya, nggak mungkin lah setiap makhluk hidup itu nggak ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Nah, tujuan dari kita itu yaitulah dia mempelajari manfaat dari hewan itu. Nah di sini kan ini ada ulasan data-data, tiba-tiba ada ulasan ini, cuman kan kalau kita baca fokus, itu saya baca serius, ini nih ada ancaman bahwasanya ada perluasan lahan tambah, habis itu juga ada apa ya, mau pembukaan lahan sawit, berarti kan area si tuntung laut itu mengecil. Cuman saya nggak tahu apakah akan rencananya programnya seperti itu atau apa. Jadi ditulis atau pengantarnya mungkin pada saat ini telah terjadi ancaman atau terjadi gangguan atau terjadi perubahan lahan atau apa yang akan mempengaruhi habitat tuntung laut. Karena kalau di sini kalau kita nggak fokus ya, ini cuma data biasa. Sementara sini udah ada perubahan dari awalnya, menceritakan hal-hal yang positif, tiba-tiba ada hal yang berbeda lah. Jadi kan harusnya kata pengantarnya dulu ada merupakan hambatan atau gangguan, bukan gangguan sih, gangguan nggak boleh, hambatan, adanya kendala, adanya juga ancaman. Nah, jadi kan bisa jelaskan nanti juga kalau ada ancaman atau tekanan nih seperti apa perubahannya nanti setelah kita turun lapang, apakah ada perubahan lebih baik ataupun masih begitu aja sih. Nah, di sini ini tujuannya masih yang terbaru ya, yang baru diubah. Nah, ini nanti diganti aja apa namanya? Karena ini hampir-hampir mirip sih. Yang kan 1 sampai 3 tuh hampir mirip. Jadi kan udah ada di punya saya, kalau punya saya tujuannya kemarin ini ya. Nah, udah ada dia di bab 4 mengetahui seperti apa strategi konservasi tuntung laut di Yayasan Satu Cita Lestari. Jadi kan strategi ini dia ada strategi ke depan, ada juga strategi yang udah dijalankan. Mungkin kita nanya ya, strategi udah jalankan apa aja sih kita? Oh, upayanya gini, kita melarang masyarakat berburu telur, kita melarang memburu dagingnya, kita berlarang menebang hutan mangrove karena nanti nggak ada habitat hidup tuntung tuh. Nah itu kan yang udah terlaksana ya. Jadi kalau yang belum terlaksana tuh ditanya nanti, jadi program kedepannya seperti apa ya? Program kedepannya mungkin seperti ini, seperti itu. Nah, dijelaskan. Ini kan di tujuan yang saya buat ya kita konsepkan ya nomor 4. Kalau di konsep baru di 1, 2, 3 itu udah mencakup itu yang saya bilang tadi. Ya kalau menurut saya satu tuh, praktek kerja lapang ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis tuntung laut apa saja yang terdapat pada kawasan Yayasan Satu Cita. Di sini kan
kesannya kita nih nggak tahu lah kesana. Waktu lihat kura-kura nih ada beberapa, takutnya ada jenis lain, jadi kan ya kita bahas ada apa aja sih, oh jenis A kayak gini, jenis B gini. Tapi seandainya di situ cuma satu jenis, ya berarti yang ini nggak usah dikerja, nggak usah ditulis lah, hapus aja, karena kan ngapain kita identifikasi kalau tujuannya itu cuma satu. Nah jadi kan ya dihapus aja nomor satu, kalau nanti kalau kenyataan di lapangan cuma satu. Dan nomor 4 ini kan, nomor satu, satu dua tiga ini saya saranin hapus, punya yang kamu konsep sama yang terbaru lah, bukannya saya tuh. Tapi yang keempat ini mengetahui kelangsungan hidup untung laut. Nah, kelangsungan itu kan biasanya survival rate ya. Ada survival, pakai survival rate ini. Survival rate. Nah, ini ada rumusnya. Ada rumusnya tuh biasanya telurnya ya. Nah, telurnya, tapi kan takutnya nanti cari telurnya susah. Habis itu juga ataupun nggak boleh lah, karena telurnya dikit kita nggak boleh terlalu banyak pegang, nanti kontaminasi atau apa, jadi mengakibatkan kegagalan ya. Ataupun kita lihat dari jauh aja. Nah, caranya nanti misalkan ini kan jumlah menetas dibagi jumlah mati, entah yang mati dari semua telur, atau lihat lagi rumusnya. Atau kalau kalau ambil karena kalau kita misalkan hitung jumlah yang hidup tutung tuh waktu kita datang dengan kita hitung waktu dia pulang, ya agak kurang ada akurat datanya kita ambil 1 bulan. Tapi kalau jumlah tetasan telur itu bisa kita ambil pas kita datang, ya cuman pas kita datang sebulan itu kan belum tentu ada telurnya. Habis itu juga dengan data yang kita ambil 1 bulan itu juga nggak bisa mempengaruhi kesimpulan, kecuali tempat yayasan itu dia udah sering dia menghitung survival rate telur. Jadi dia selama setahun ngitung terus. Nah, kalau selama setahun masih akurat datanya. Tapi kalau kita cuman sebulan, ya biarpun data nggak akurat tapi cara kerjanya tahu lah. Jadi nanti ini ditanyakan lagi sama pembimbing sana ataupun sama saya juga boleh, apakah kita bagaimana sih cara hitung survival rate-nya, atau kita hitung cara sederhananya aja. Nah ini ya, karena kan kalau hitung survival rate itu bagian dari skripsi, karena skripsi permainan data. Kalau PKL kan bukan permainan data sih, menggunakan data maksudnya. Tapi kalau yang PKL itu kan cuma pengamatan aja gitu. Tapi kan bisa juga kalian amati telurnya, oh ada telurnya segini, netas segini, mati segini, berapa persen lah ya gitu. Habis itu juga dari ukuran dia kecil sampai dia bebas lagi ke laut, atau dia kecil sampai ukuran berapa, itu bisa diketahui berapa banyak yang bisa hidup seperti itu. Cuman kan masalahnya kalian di situ cuma sebulan ya, takutnya nggak terampil semua datanya. Misalkan menetas ada 80% menetas, kemudian 80% juga dia bisa menjadi besar, 20%-nya mungkin mati pada saat dia masih kecil atau apa. Itu kan jadi data survival rate atau tingkat kelangsungan hidupnya. Atau ada cara lain ya, kita lihat nanti. Nah sini manfaatnya nanti diganti, kita kan misalkan pakai manfaatnya yang ini tadi 2, 3, 4 dan 4, ataupun 1, 2, 3, 4 dan 4, manfaatnya ya diganti lagi nanti atau apa kan. Nah tunjukan pustaka nih tentang tuntung laut ya bolehlah. Nah saya tambahin juga nanti ada keterangan perbedaan dengan kura-kura dan penyu. Kalau bisa pakai gambarnya, oh kura-kura seperti ini, penyu seperti apa, tuntung seperti apa. Dan kalau bisa tiga-tiganya ditampilkan taksonominya dari kingdom, genus, spesies atau apalah gitu kan. Kelihatan kalau dari situnya. Kemudian di sini konservasi tuntung laut. Nah di sini kan apa nih? Oh sorry ini bukan, ini kok tercopy di sini ya. Oh ini lupa saya buat nih. Saya udah ambil bagannya tapi nggak nulis keterangannya di sini kan. Di sini diperoleh hasil data. Mana hasil data yang diperoleh itu? Nah kan dia kuesioner tuh. Kuesioner kan ada data ya. Oh dia ada survei ya. Datanya mana? Apa hasil dia survei itu? Nah jadi dituliskan, jangan cuman dia bilang udah pernah ambil survei tapi nggak dituliskan. Dia harus dituliskan apa surveinya, apakah baik, buruk atau apa kan. Nah di sini tambahkan subbab ya, subbab tentang cara. Nah hewan ini kan orang nggak tahu tadi kan baru tahu dia tuh kalau kura-kura. Habis itu cara hidupnya seperti apa? Dia hidup mungkin bertelur, habis itu juga dia makan ini, dia tinggalnya
dia makan pada malam hari, dia juga tinggal dalam lubang, dia tinggal di semak-semak, dia tinggal di air payau atau apa, dia harus ada gambaran lah kita tentang ini. Nah, maksudnya gitu. Nah, di sini apa nih? Profil instansi bolehlah, karena saya juga kurang belum pernah sana, jadi cocok aja sih bagi saya nih. Alamat struktur organisasi mungkin lebih rapatkan lagi, ini besar kali ini. Nanti gimana caranya tuh jangan besar kali, kalau di print nggak bagus. Saya kira-kira dapat lihat di print lah, profesional lah bentuknya atau apa kan. Bidang kegiatan ditambahin aja atau apa kan. Nanti ada juga sih kegiatan event tambah lagi. Event besar yang pernah dilakukan. Habis itu mitra apa saja yang dilibatkan dalam kegiatan. Nah, jadi sini ada dibahas juga kan. Jadi kan kita tahu dia banyak lah. Jadi ibaratnya tuh, biarpun banyak kegiatan, begitu kita balik nanti, banyak bisa kita bahas di seminar hasil. Oh banyak ini kok, ada itu, ada ini. Jadi kita banyak lah yang dapat kita ketahui dengan adanya kita PKL di situ. Jadi jangan yang sederhana aja sampaikan pas seminar nanti, ya kita banyak lah sampaikan terus. Ini tangga pelaksanaan peralatan nanti menyesuaikan tambah-tambah lagi atau apa. Ini kan metodenya emang kita observasi, nggak pakai rumus ya. Kalau rumus kan preskripsi, tapi kalau PKL ya kita observasi, kita juga cuman lihat-lihat lah, maksudnya tuh wawancara lah. Kalau di sana kesempatan bertemu ya wawancara, kalau mau ketemu ya nggak ketemu ya nggak apa, berarti ya nggak usah wawancara. Nah ini kenapa bisa kayak gini, ini kan harusnya kan di Ctrl J aja, habis itu ini nyangkut di sini ya, kenapa bisa gini, ini enter, ini juga di enter. Nih Guntoro J kayaknya si bukan pemilik, si pendiri yayasan itu ya, Joko Guntoro. Yo kita J, Ctrl J. Nah ini juga ini ya kalau laptop saya berbeda laptop ya wajar sih, tapi kalau bukan berbeda laptop ini harus dibuat seperti ini, harus rata kiri kanan, karena kan nggak bagus kalau nggak rata kiri kanan. Nanti penulisan daftar pustakanya coba lihat buku panduan PKL-nya ya. Oke lah, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, selamat menjalankan PKL-nya.